Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, saya Rizka Ramadhani Afifah dari Mansukoharjo meliput saat ini di Desa Tenganan, Bali Age. Saat ini kami sedang berada di salah satu desa adat yang sangat asli, yaitu Desa Tenganan Penggringsingan di daerah Karangasem di Bali Timur. Desa ini dikelilingi oleh gunung dan juga sawah yang mempesona. Selain itu, suasana di sini juga masih sangat asri. Yuk, langsung saja kita telusuri selengkapnya. Tersembunyi di antara hijau sawah, Desa Tenganan Bali yang termasuk desa tertua di Karangasem ini memikat dengan pesona alamnya. Dalam kunjungan kami, ditemukan keindahan desa yang kaya budaya, tradisi, dan seni, hingga toleransi dan kesetaraan gender. Rumah-rumah yang ada unik dan kuno, kerajinan tangannya yang mendunia, hingga uniknya upacara adat. Desa Tenganan menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengunjung yang mencari ketenangan dan keindahan tradisi di Bali. Saat meninggal hari itu juga harus dikubur, tanpa pernah menggunakan mayat kecuali mereka meninggalnya malam. Kami dikubur telanjang bulan. Saat penguburan inilah dikenal dengan kabar. Telanjang bulan karena pada prinsipnya lahir tidak bawa apa-apa, kembali ke sana juga tidak bawa apa-apa. Itu. Terus aturan adat yang mungkin berbeda dengan Bali pada kami tidak boleh menjual tanah keluar adat. Boleh terjadi transaksi jual beli sepanjang ini difasilitasi oleh adat. Mereka menjual sesama warga adat. Itu pun diutamakan adalah waris yang utama. Artinya keluarga terdekat menawari untuk jual beli, bahkan merubah fungsi. Pemirsa, saat ini kami sedang bersama dengan salah satu warga Desa Tenganan. Jadi kami akan bertanya-tanya kepada beliau mengenai seluk-beluk desa ini. Kenalkan, saya Rizka Ramadhani Afifah dari Mansukoharjo. Saya kesini bertugas untuk meliput tentang seluk-beluk desa ini gitu. Ini dengan beli siapa? Perkenalkan, nama saya Iputu Aga Adiasa, saya dari Tenganan Penggringsingan. Jadi apa sih keunikan desa ini yang membedakan dengan desa-desa yang lainnya gitu? Mungkin yang membedakan Desa Tenganan Penggringsingan dengan desa di Bali pada umumnya, jadi Desa Tenganan sendiri merupakan desa Bali Aga, di mana Bali Aga ini, desa Bali Aga ada sebelum kerajaan Majapahit datang ke Bali. Nah, jadi di Desa Tenganan sendiri jadi tidak mengenal kasta. Mungkin adik-adik pernah dengar kalau di Bali ada sistem kasta segala macam. Kalau di sini nggak ada sistem kasta. Kemudian yang membedakan juga kita menganut Hindu Indra. Jadi Dewa Indra merupakan dewa perang. Nah, jadi untuk beliau kita pada bulan kelima kita melaksanakan upacara terbesar namanya Perang Pandan. Jadi kita berperang menggunakan pandan berduri. Nah, jadi kalau darahnya yang mengucur itu lah persembahan kepada Dewa Indra. Kemudian yang membedakan juga dengan Bali pada umumnya dari sistem penguburan. Jadi di sini tidak mengenal dengan pembakaran mayat. Kalau di sini kalau jenazahnya itu dikubur. Itu sih. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan warga sini yang memang itu kebiasaan baik yang selalu dilakukan gitu? Mungkin kebiasaan yang kita lakukan di sini mungkin mengikuti aturan adat. Aturan kalau di sini banyak aturan adat sebenarnya yang bisa diterapkan di Bali pada umumnya. Misalkan mungkin salah satunya dari hak waris. Jadi sebenarnya kalau di Bali pada umumnya hak waris itu lebih condong ke ke cowok. Kalau di sini hak waris cewek dan cowok sama. Mungkin bisa dibilang desa ini mungkin udah menjalankan emansipasi wanita, mungkin seperti itu sih ini ya. Mungkin itu sih yang bisa dicontoh dengan di luar. Kalau profesi sehari-harinya warga gitu apa? Nah, mungkin dari profesi mungkin yang pertama dari berkebun, dari bertani. Jadi sebenarnya luasan wilayah Desa Tenganan Penggringsingan 900 hektar.
di mana 300 hektarnya sawah, kemudian sekitar 600-an hutan adat, dan pemukimannya sekitar 10% dari 900-an itu. Nah, selain bertani, masyarakat Tenganan sendiri kebanyakan menjual tenun. Jadi kita di Desa Tenganan ini mempunyai tenunan yang khas namanya geringsing. Jadi yang membedakan dengan tenun dengan yang lainnya adalah teknik double ikat. Jadi double ikat sendiri, jadi benang yang dari atas ke bawah sama kanan kiri itu sama. Jadi dia membentuk tanda tambah. Jadi sistem double ikat sendiri di dunia ada 3. Jadi di India namanya patola, kemudian di Jepang kazuri, nah lagi satunya di Desa Tenganan geringsingan. Mungkin itu sih. Nah, selain itu kita punya anyaman dari atta namanya. Jadi dari akar-akaran gitu yang berada di sekitaran hutan adat. Selain itu masyarakat Desa Tenganan juga ada yang menulis lontar di daun lontar. Mungkin zaman dahulu kan tidak ada buku, mungkin sebelum penggunaan buku, alat-alat yang dipakai untuk menulis aturan adat segala macamnya itu di daun lontar. Yang terkenal dari desa ini yang maksudnya dipasarkan di luar atau sejenisnya tuh apa? Yang dipasarkan sebenarnya geringsing tadi yang saya jelaskan, yang tenun yang unik itu. Mungkin pada saat corona sebenarnya penjualan geringsing malah meningkat. Kenapa meningkat? Kita dibantu dari Ibu Gubernur. Jadi istri Bapak Gubernurnya kan Dekranasda. Kita benar-benar dibantu. Kita dikasih dikasih space. Jadi di art center kita sama sekali nggak bayar. Nah, kemudian selain itu, jadi setelah corona, Pak Sandiaga Uno sempat ke sini dan beliau memesan sekitar 120 pieces geringsingnya. Nah, setelah itu geringsingnya agak meningkat penjualannya. Nah, akhir-akhir ini kemudian banyak kayak priwet kan kalau sekarang pakai adat-adat Bali segala macam. Nah, ada modifikasi yang memasukkan geringsing itu di di pakaiannya tersebut gitu. Nah, jadi sementara sampai saat ini kehidupan masyarakat Desa Tenganan bergantung pada tenun geringsing selain dengan bertani. Ada nggak sih aturan-aturan yang ada sanksinya gitu loh jika dilanggar oleh warga? Mungkin yang salah satu yang saya bisa jelaskan, jadi peraturan menebang pohon. Jadi sebenarnya Desa Tenganan ini, tanah di Desa Tenganan ini sebenarnya tanah milik desa semua. Jadi di sertifikatnya itu ada di di atasnya milik desa, kemudian di bawahnya ada perorangan yang pengelolanya. Misalkan pengelolanya ini kan di lahannya tersebut ada pohon pohon yang mati menurut dia. Cuman kalau mau nebang, yang bersangkutan harus melapor ke ketua adatnya. Jadi setelah dilapor, dicek, jadi ada 3 orang kayak tim verifikasinya, jadi mengecek apakah benar atau enggak mati. Kalau benar mati baru bisa ditebang. Nah, kalau misalkan kekeh ditebang, jadinya denda dan kayunya disita, kemudian denda 1 kali harga kayu tersebut. Mungkin ada juga sebenarnya yang saya nyambung Desa Tenganan di sini kan kebanyakan pohon aren. Jadi di desa ini untuk melindungi melindungi hutan adat, jadi kita pembuatan arak itu dilarang. Mungkin sebenarnya kalau desa ini membuat arak sebenarnya bisa, cuman karena ada aturan adatnya, jadi nggak boleh bikin arak. Kenapa nggak boleh? Karena dalam pembuatan arak tersebut kan perlu kayu bakar yang banyak. Jadi takutnya kayu-kayu kita ditebang gitu. Mungkin gitu. Jadi dan juga kan sebenarnya tata letak Desa Tenganan sendiri kita
jadi 3 bukit, lalu mungkin dibiarkan penebangan pohon secara suka-suka, jadinya mungkin kita akan mungkin kita akan kena longsor kayak gitu. Mungkin sampai sekarang mudah-mudahan nggak ada sih longsor itu. Mungkin dengan aturan itu dibuat, jadinya kita sementara aman sih dari longsor itu. Terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ternyata ya desa ini cukup unik sekali dan banyak sekali yang bisa membedakan dengan desa-desa yang lainnya. Baik, itu tadi hasil liputan dari kami. Kondisi saat ini juga sudah malam. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari Desa Tenganan, saya Rizka Ramadhani Afifah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat, Man Sukoharjo siap.